Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Angelina dengan NIM 2357301049. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan ke-6 yang mana terdapat 3 topik utama. Topik pertamanya itu adalah penerapan splash screen, topik keduanya itu adalah activity vs fragment, dan topik ketiganya itu adalah pembuatan si fragmentnya. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama saya akan terapkan splash screen pada proyek saya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, jadi kita akan coba membuat sebuah splash screen yang akan tampil selama 2 detik lalu diarahkan ke halaman login. Jadi di sini saya langsung saja buat halaman splash screen activity. Pada splash screen ini nanti kita akan menambahkan beberapa baris kode. Nah, jadi di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nih. Jadi saya sudah membuat untuk splash screen activity-nya. Nah, di sini kita terapkan baris kodenya itu, yang mana di sini ada life cycle scoop launch, yang mana kita logikanya itu nanti delaynya itu akan selama 2 detik ketika kita merun si aplikasi tadi. Nah, nanti akan muncul tampilan splash screen dengan tampilan loading selama 2 detik. Nah, nanti splash screen ini akan mengarahkan ke halaman third activity setelah si loading tadi, yang mana third activity sendiri itu adalah halaman login. Lalu kita akan sesuaikan Android manifest.xml-nya agar menjadikan splash screen activity ini sebagai halaman utama saat aplikasi dijalankan. Nah, jadi saya sudah menerapkannya. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, jadi splash screen ini akan menjadi activity utamanya. Nah, jadi saat kita meng-run aplikasi ini, maka halaman pertama yang akan ditampilkan adalah halaman splash screen activity. Lalu, kita desain activity splash screen-nya. Nah, ini kan udah ter-create otomatis tuh. Oke, langsung saja. Ini di bagian layout-nya. Nih, ini kita tinggal... Nah, ini adalah tampilan yang saya buat di halaman splash screen-nya. Di sini saya tampilkan logo, terus ada text view, terus ini juga ada text view sedikit mengenai laundry kami. Lalu di sini kita jangan lupa tambahkan si progress bar-nya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di desain activity splash screen ini kita sesuaikan keinginan warna background-nya, serta tambahkan image view sebagai logo aplikasi dan posisikannya itu di tengah layar. Nah, jadi ini saya gunakan text view untuk title-nya, lalu ini adalah untuk text-nya, teks tambahannya. Ini seperti ini ya. Saya terapkan background-nya, color-nya, terus margin-nya, semuanya saya terapkan, dan teks yang akan ditampilkan itu apa juga saya sudah terapkan. Lalu ini ada image view untuk si logo. Nah, ini ya. Terus ini adalah progress bar. Jadi si progress bar ini, teman-teman, progress bar ini saya letakkan di bawah text view agar ada sedikit animasi dalam menunggu splash screen selesai tampil. Nah, ini saya tambahkan progress bar-nya, ya teman-teman, seperti yang saya lihatkan tadi sebelumnya. Nah, jadi inilah cara penerapan si splash screen tadi. Nah, mungkin saya sedikit akan merunnya terlebih dahulu untuk melihatkan kepada teman-teman bagaimana sih tampilannya. Nah, langsung saja. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, itu delay-nya itu selama 2 detik, teman-teman. Oke, itu adalah si penerapan splash screen tadi. Oke, selanjutnya. Oke, pada perintah kedua kita akan membuat 3 buah tombol di activity, yang mana saya membuatnya itu adalah 6 activity, yang mana untuk berpindah ke suatu activity, di mana activity tersebut akan menampilkan halaman yang mana terdapat fragment. Itu ada 3 fragment, itu profil fragment yang menampilkan logo, nama, alamat, dan hobi. Lalu ada setting fragment yang menampilkan list menu pengaturan yang memiliki 4 buah tombol dengan vektor aset. Nah, ini tuh opsional, kalau kita ingin menambah nilai kita bisa terapkan. Lalu kita terapkan juga list view untuk menampilkan si list settingnya. Lalu yang terakhir itu adalah about fragment yang akan menampilkan informasi tim pengembang, tujuan aplikasi, dan informasi umum terkait aplikasi yang kita buat. Nah, langsung saja kita terlebih dahulu akan menerapkan kode-kodenya itu di 6 activity. Kita buat dulu 6 activity ini sebagai halaman utamanya. Nah, ya teman-teman, saya sudah membuat halaman utamanya itu dengan nama 6 activity. Nah, jadi ini saya sedikit akan menjelaskan apa sih gunanya si halaman utama ini. Nah, jadi di sini kita akan menghubungkan layout XML dengan kode ini untuk menampilkan tampilan dari binding ke layar. Lalu mengatur agar tampilan tidak tertutup oleh status bar atau navigasi menggunakan view compact. Nah, logikanya, langsung saja kita ke logikanya. Yang mana di sini terlebih dahulu saya akan mengatur judul dan tombol kembali di toolbar. Nah, seperti ini menggunakan super action bar dengan title-nya itu akun dan informasi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sini tampilkan tombol kembali. Nah, ini itu kita terapkan tampilan tombol kembali itu panah kiri, dan kita tambahkan icon untuk tombol kembalinya itu. Nah, setelah itu kita menggunakan replace fragment, about fragment. Nah, secara default, nah saat kita pertama kali membuka halaman itu akan menampilkan si about fragment sebagai fragment pertamanya. Lalu setelah itu saat tombol fragment 1 ditekan, maka akan tampil about fragment-nya, isi dari si about fragment. Lalu kita menggunakan binding button fragment 2
yang mana saat tombol fragment 2 ditekan, maka akan tampil si tampilan setting fragment yang telah kita set. Lalu binding button fragment 3, yang mana ketika kita tekan tombol fragment 3, maka akan tampil si profile fragment. Nah, ini fungsi untuk menangani aksi ketika tombol back di toolbar ditekan. Nah, ini override font, option item selected. Nah, jadi ketika kita ingin kembali ke halaman ke layar sebelumnya. Nah, ini jika bukan tombol back, maka proses seperti biasa. Dan ini adalah fungsi untuk mengganti fragment di dalam kontainer. Oke, ini teman-teman. Di sini kita menggunakan private font replace fragment yang dengan super fragment manager, yang mana ganti isi fragment container dengan fragment baru. Lalu ada sini replace binding fragment container ID fragment, yang mana ini ganti tampilan dengan fragment barunya. Dan ini ada add to backstack, yang mana simpan di backstack agar bisa kembali dan commit jalankan si perubahan. Nah, ini adalah sebagai halaman utama. Nah, lalu kita akan tunjukkan kepada teman-teman activity 6 XML-nya atau layout dari si halaman utama yang telah kita buat ini. Bagaimana sih tampilan yang telah kami buat? Nah, di sini kami menambahkan toolbar. Nih, saya akan perlihatkan. Ini ada toolbar, ada button, ada 3 button sebagai untuk fragmentnya. Itu ada about, setting, profile. Dan ini adalah untuk halaman fragmentnya. Saya sedikit akan menjelaskan codingannya. Nih, tampilannya teman-teman. Menggunakan button untuk setiap fragment. Nah, ada fragment setting, fragment profile-nya, dan ada fragment about. Dan ini adalah kita menggunakan frame layout itu untuk fragment containernya. Nah, bagaimana sih cara menambahkan fragment ini? Nah, ini teman-teman caranya. Kita tinggal tambahkan aja button-buttonnya, terus kita tambahkan toolbar. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan toolbar ya teman-teman. Ini terapkan ini ya. Dan saya sudah mengatur untuk tampilan layoutnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sini saya akan sedikit nih menampilkan bagaimana sih tampilan dari halaman activity 6 ini sebagai halaman utama dari untuk tampilan fragment-fragment yang akan kita terapkan selanjutnya. Nah, oke, langsung saja. Oke. Nah, ini kita klik aja yang akun dan informasi. Ini kita settingnya itu di halaman main activity ya teman-teman. Kita tinggal klik akun dan informasi. Nah, untuk tampilan itu akan seperti ini teman-teman. Untuk tampilan pertama itu akan menampilkan si about tadi. Nah, ini ada saya terapkan toolbar dan 3 button, itu ada untuk fragment about, fragment setting, dan fragment profile. Oke, dan logikanya tadi itu ketika kita mengklik si fragment 1, maka akan tampil halaman about. Dan ketika kita mengklik si fragment setting ini atau fragment kedua, maka akan tampil halaman setting. Dan ketika kita mengklik fragment 3, maka akan tampil halaman si profile. Nah, itu adalah logika dari halaman utama untuk penerapan fragment-fragment ini. Oke, selanjutnya. Jelaskan apa sih perbedaan fragment dengan activity serta keunggulan itu apa. Nah, jadi fragment dan activity itu sama-sama penting, bagian penting dalam membuat aplikasi Android, tapi mereka punya fungsi dan cara kerja yang berbeda. Nah, activity bisa diibaratkan seperti satu halaman penuh dalam aplikasi, misalnya halaman beranda atau halaman login. Nah, kita seperti ini teman-teman, saya akan sedikit memperlihatkan apa perbedaannya. Ya, kita back dulu deh, biar terlihat. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang mana activity ini diibaratkan seperti satu halaman penuh dalam aplikasi, yang mana saat kita menekan satu halaman, misalnya halaman login, maka dia akan berpindah ke halaman lain. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk activity, dia akan berpindah dari halaman login ke halaman beranda. Nah, activity ini berdiri sendiri dan mengatur tampilan serta logika di dalamnya secara utuh. Nah, sementara itu, fragment bisa dianggap sebagai bagian-bagian kecil dari halaman itu. Jadi, satu activity bisa punya beberapa fragment di dalamnya. Nah, fragment ini cocok banget buat aplikasi yang tampilannya itu dibagi-bagi. Misalnya ada bagian daftar di sebelah kiri dan detail di sebelah kanan. Nah, fragment ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus nempel ke dalam activity. Nah, ini saya perlihatkan teman-teman, karena kita sudah menerapkannya. Nah, ini dalam satu activity ini terdapatlah fragment-fragment di dalamnya. Nah, ada fragment itu ada. Ini kalau yang kami buat itu ada about, terus ada setting, dan ada si profile. Nah, oke, kita back dulu. Nah, jadi apa sih keunggulan dari fragment? Nah, dia itu lebih fleksibel dan bisa digunakan ulang di tempat lain. Misalnya, kalau kita bikin satu fragment untuk menampilkan daftar makanan, fragment itu bisa dipakai lagi di activity lain tanpa harus bikin ulang. Nah, selain itu, fragment juga cocok dipakai buat aplikasi yang butuh navigasi antar tab atau yang desainnya tampilannya itu harus menyesuaikan ukuran layar seperti tablet dan HP. Nah, intinya kalau kita butuh satu tampilan penuh dan berdiri sendiri, kita pakai activity. Tapi kalau kita mau membagi tampilan jadi bagian-bagian kecil menggunakan fragment tadi, nah itu kita bisa menggunakan si fragment. Nah, fragment ini juga lebih ringan karena nggak harus memuat seluruh tampilan baru kayak activity. Oke, itu adalah sedikit penjelasan saya mengenai apa perbedaan fragment. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan tampilan dari fragment-fragment yang sudah saya buat. Dan di sini kita ada 3 fragment tadi, yaitu ada profile fragment, setting fragment, dan about fragment. Nah, untuk profile fragment sendiri itu ada tampilan logo, nama, dan alamat juga hobi. Nah, di sini untuk membuat fragment itu kita klik kanan di pertemuan ini, kita pilih yang new, terus kita pilih yang fragment blank.
Nah, seperti ini. Lalu ini kita tinggal ubah aja untuk name-nya. Nah, karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, kita cancel saja. Lalu, di sini saya akan memperlihatkan, yang pertama itu adalah profile fragment. Nah, di sini kita buka yang profile fragment-nya. Nah, di sini kita jangan lupa mengimport semua kelas-kelas yang kita butuhkan agar fragment ini bisa berfungsi. Nah, lalu di sini kita menggunakan override fun on page view, yang mana ini tuh fungsi yang dijalankan saat tampilan dari fragment akan dibuat. Nah, lalu di sini kita menggunakan return inflate layout fragment profile. Jadi itu menyambungkan fragment ini dengan layout XML bernama fragment profile, yang mana ketika kita membuat profile fragment ini, dia otomatis akan terkait juga si fragment profile.xml ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk tampilan layout dari si fragment profile. Nah, jadi di fragment profile sendiri saya terapkan yaitu ada profile menggunakan image view, terus ada di dalam card view ini saya dapat name, alamat, hobi, yang mana menggunakan text view juga. Nah, untuk codingannya seperti ini, menggunakan linear layout, terus terdapat card view, yang mana untuk profile sendiri juga menggunakan card view, terus ada card view untuk nama, alamat, dan juga hobi. Ini menggunakan juga linear layout. Nah, itu adalah tampilan dari si fragment profile. Nah, di sini ya, kita buka aja yang setting fragmentnya ini di Kotlin Java-nya. Nah, di sini kita tidak lupa untuk mengimport komponen yang dibutuhkan untuk fragment dan tampilannya. Nah, lalu di sini kita menggunakan override fun on preview juga, yang mana fungsi ini dipanggil saat fragment akan menampilkan tampilan ke layar. Menggunakan view menghubungkan fragment ini dengan layout fragment setting.xml. Nah, setelah itu kita menggunakan file list view, nah yang mana menemukan list view dari layout. Nah, kita untuk ID-nya itu list setting. Lalu kita membuat daftar isi pengaturan setting itemnya itu seperti menu akun, chat notifikasi, storage-nya, dan help. Nah, di sini kita buat daftar isi pengaturannya. Di sini kita menggunakan icon-iconnya, terus ada title, deskripsinya juga. Lalu membuat adapter yang menghubungkan data dengan tampilan. Nah, ini kita menggunakan file adapter, yang mana membuat adapter yang menghubungkan data dengan tampilan menggunakan konteks dari fragment ini dan data yang akan ditampilkan. Nah, lalu di sini kita menggunakan list view adapter, yang mana menyambungkan adapter ke list view supaya tampil. Nah, lalu kita return view, yang mana mengembalikan tampilan fragment ke layar. Oke, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tampilan layout dari si fragment setting. Ini ya, tampilannya itu seperti ini. Ini adalah list settingnya. Ini kita menggunakan scroll view, terus kita menggunakan linear layout-nya. Terus di sini kita terapkan tadi nih si list view-nya, yang mana di sini tuh ID-nya itu si list setting yang terdapat di fragment tadi ya. Nah, terus di sini untuk item setting-nya, tampilannya itu seperti ini, di mana terdapat icon, title, dan deskripsi. Nah, ini untuk si item settingnya. Nanti kita terapkan menggunakan image view, menggunakan linear layout, di mana terdapat text view untuk title dan deskripsi. Nah, lalu di sini kita pisah-pisahkan semua menu yang ada di fragment setting. Di sini ada item setting akun, menggunakan itu untuk tampilan itu kita menggunakan yang item setting ini. Nah, terus ini item setting chat, item setting help, item setting notification, dan item setting storage-nya. Nah, untuk tampilan si about fragment. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan untuk tampilan dari si about fragment. Nah, ini kita import dulu semua kelas yang kita butuhkan. Lalu di sini kita menggunakan juga fungsi override fun on page view untuk fungsi ini dipanggil saat fragment akan membuat tampilan UI-nya. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan return inflate, yang mana itu dia tuh menggunakan fragment about. Nah, di sini kita menghubungkan fragment ini dengan layout XML bernama fragment about.xml. Jadi isi tampilan fragment akan diambil dari file fragment about.xml. Nah, di sini saya akan memperlihatkan untuk tampilan dari si fragment about sendiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ada logonya, terus title, kita menggunakan card view untuk deskripsi-deskripsinya ini. Nah, ini ya, seperti ini. Kita menggunakan linear layout, frame layout untuk logo, dan kita tambahkan image view untuk logonya. Terus kita menggunakan menambahkan juga nih untuk text view judulnya. Terus ini kita untuk deskripsinya itu menggunakan card view, terus linear layout, terus ada image view dan text view. Nah, itu untuk si deskripsi. Terus untuk fitur juga sama, menggunakan card view dan linear layout, begitu juga dengan kontak. Teman-teman, nah itu adalah layout tampilan dari si ketiga fragment ini ya. Nah, oke, langsung saja kita coba lihat. Nih. Nah, kita klik yang akun dan informasi. Nah, ini ya. Ini kita klik yang fragment about, maka dia akan tampil si tampilan dari si fragment about tadi. Nah, ini ada logo, deskripsi. Nah, terus ini ada kontak juga. Nah, di fragment setting ini terdapat list view untuk menu-menunya itu ada akun, chat, notification, storage, and data, dan help. Nah, lalu ini untuk fragment ketiganya itu profile, di mana kita menggunakan image view, terus ada text view juga untuk nama, alamat, hobi. Nah, image view ini untuk profile kita. Nah, jadi itulah tampilan dari si fragment yang telah kita buat. Nah, mungkin sekianlah penjelasan yang sudah saya terapkan dari materi sebelumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.